Shalom, selamat pagi adik-adik Super Kids yang ada di rumah. Pasti sudah dandan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sudah duduk manis di depan HP-nya atau laptopnya atau TV-nya. Karena sudah mau ibadah online bersama-sama dengan Lause yang ada di sini. Nah, pagi hari ini Lause Suli ditemani sama dua Lause lagi. Masih ingat enggak sama Lause-Lause yang ini? Yuk kita kenal dulu lagi ya. Yang sini nama Lausenya siapa? Halo, ini Lause Mina. Masih kenal gak sama Lause? Nah ya, Lause Mina waktu Ya. itu ngajar di kelas berapa ya? Kelas 5. Oh, Lause Mina ngajar di kelas 5 ya. Nah ayo satu lagi. Kita kenalan lagi ya. Yang sebelah sini Lause siapa? Halo, Lause Lisa, masih kenal? Ya pasti kenal ya. Lause Lisa waktu itu kelas berapa Lause? Kelas 3. Nah, Lause Lisa ngajar di kelas 3. Adik-adik pasti masih ingat ya? Oke, pasti sudah gak sabar nih. Kita mau bersama-sama mau datang menyembah Tuhan. Oke, Lause ajak semuanya, kita siapkan hati kita ya. Kita datang mau menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama kita ambil saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sudah siap ya? Kita mau ibadah bersama, kita mau datang ke hadirat Tuhan kita. Lalu semua ajak kita semua, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Kita katakan bersama-sama ya, Bapa ku datang padamu. Yang indah
berdoa ya. Adik-adik di rumah ikuti Lause berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk pagi ini untuk pagi ini yang indah yang indah yang telah Tuhan berikan pada kami. yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami mengucap syukur pada saat ini pada saat ini kami boleh kami boleh datang kembali datang kembali untuk beribadah. untuk beribadah. Tuhan, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami, layakkanlah kami layakkanlah kami untuk kami boleh datang Untuk kami boleh datang menyembah Engkau. menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan kami juga mau menyerahkan teman-teman kami teman-teman kami dimanapun berada. dimanapun berada. Mungkin mereka yang sakit, Mungkin mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang sembuhkan. kiranya Tuhan yang sembuhkan. Mungkin mereka yang sedang sedih, Mungkin mereka yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghibur mereka. kiranya Tuhan yang menghibur mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini juga Saat ini juga kami serahkan kami serahkan ibadah kami ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang menikmati yang menikmati penyembahan kami ini. penyembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hanya di dalam hanya di dalam nama anak-Mu, Nama anakmu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. 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 Tetap semangat ya, kita mau beribadah ya. Kalau semua tanya, adik-adik senang gak jadi anak Tuhan? Senang? Pasti senang. Lalu Susuli senang jadi anak Tuhan. Lalu Semina senang gak? Senang. Senang. Lalu Selisa senang? senang. Lalu Selisa juga senang. Kita semuanya senang jadi anak Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Yang semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Jangan Tuhan tak boleh bohong. Iya, tuh ya. Jadi anak Tuhan nggak boleh bohong, tidak boleh menipu. Ya, oke? Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Mari semuanya bangkit berdiri yuk. Oke ya, lebih semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ingat ya, jadi anak Tuhan nggak boleh apa loh sih? Nggak boleh bohong, ya. Oke. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan? Pasti ya, karena Tuhan kita Immanuel, Allah yang menyertai kita. Walaupun kita lagi sedih atau lagi senang, Tuhan selalu
memberkati kita. Oke, yuk kita angkat satu pujian lagi ya. Aku diberkati. Siap-siap ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemulanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemulanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nah, ya kan? Semuanya diberkati Tuhan. Ayo semuanya, bagi berdiri lagi ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ayo. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemulanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari, bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Ya. Wah, luar biasa. Silakan duduk. Senang sekali. Semuanya semangat memuji Tuhan. Oke, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa yang seru ya hari ini? Pasti seru hari ini ya. Mari Lause ajak kita angkat pujian. Tabur firman-Mu padaku. Kita mohon Tuhan yang menabur firman di dalam hati kita. Sehingga kita boleh hidup berkenan pada Tuhan. Angkat pujian ini ya. Tabur firman-Mu padaku.
sudah hafal lagu ini, langsung mau adik-adik menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Oke, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Kita minta agar Tuhan yang menabur firman-Nya di dalam hati kita dan pimpin jalan kita, bentuk kita agar kita senangkan hati Tuhan. Dengan sikap berdoa. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku Tuhan, bentuk aku, agar aku senangkan-Mu. Sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan memberikan kita hikmat. Oke? Ayo tangannya dilipat, matanya ditutup ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, urapilah lause yang akan bercerita. Dan Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh tahu apa yang akan Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, minggu yang lalu, masih ingat enggak lause siapa yang cerita? Iya, lause Suken. Iya betul. Lause Suken cerita tentang keluarga siapa? Ayo. Betul. Keluarga Bapak Ishak. Iya. Bapak Ishak punya anak kembar kan? Iya betul ya. Anak kembarnya namanya siapa? Masih ingat? Hebat. Namanya yang pertama yang sulung Esau. Iya. Nama yang bungsu Yakub. Iya betul ya. Mereka adalah keluarga Bapak Ishak. Bapak Ishak punya istri namanya siapa? Masih ingat? Iya, Ibu Ribka. Lalu apa yang terjadi pada minggu yang lalu? Benar-benar. Yakub itu dia iri hati, betul. Dia iri hati sama siapa? Sama Esau, abangnya. Apa yang dilakukan sama Yakub? Dia apa? Iya, merampas hak kesulungan dari Esau. Iya, dia merampasnya dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Caranya bagaimana? Masih ingat kan? Iya, dia menukarkan supnya kan? Iya, dia tukarkan supnya sama si Esau yang lagi lapar sekali. Lalu si Esau pun salah ya. Si Esau itu dia sangat menganggap remeh hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Esau juga salah ya, karena makanan dia langsung saja menjual akan hak kesulungannya. Oke ya. Nah, sekarang lause Suli mau lanjutkan cerita lause Suken yang minggu lalu juga. Ada lagi peristiwa yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau tahu apa itu? Oke ya, langsung ceritakan ya. Nah, adik-adik tentu masih ingat kan? Bapak Ishak ketika itu dia sudah sangat tua. Dia sudah sangat tua dan matanya itu sudah kabur. Dan tidak jelas, tidak bisa melihat lagi kalau siapa yang datang. Nah, pada suatu hari Bapak Ishak memanggil anak sulungnya Esau itu. Bapak Ishak berkata,
Esau anakku. Ya Bapa, sahut Esau. Lihatlah, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku mati. Sekarang pergilah kamu ke padang, berburu seekor binatang, dan olahlah menjadi makanan kesukaanku. Biarlah aku memakannya, dan aku akan memberkati engkau. Itu pesan Bapak Ishak kepada anaknya Esau. Si Esau pun langsung melakukannya. Tapi adik-adik, percakapannya Bapak Ishak sama Esau didengar oleh siapa? Iya, oleh istrinya Bapak Ishak. Dia itu Ibu Ribka. Betul, Ibu Ribka. Ibu Ribka itu dia dengar, dia tidak senang dengan rencana Bapak Ishak yang mau memberkati Esau. Dia tidak senang karena anak kesayangannya si Yakub kok tidak diberkati. Dia tidak senang. Akhirnya dia mempunyai rencana yang jahat. Tahu apa rencananya? Lalu dia pergi, dia cepat-cepat dia cari si Yakub. Yakub, Yakub, sini nak. Lalu Yakub datang. Yakub, sekarang juga kamu pergi ke kandang kambing domba kita. Kamu cepat cari kambing yang baik. Nanti saya akan mengolah makanan. Kamu tahu tidak? Bapakmu Ishak, dia akan memberkati Esau. Saya tidak mau itu. Sekarang kamu cepat. Kamu harus menyamar menjadi Esau. Si Yakub ini bingung. Lalu Yakub berbilang, Ibu, bagaimana mungkin? Saya ini kulitnya licin. Sedangkan Esau kulitnya itu berbulu. Banyak bulunya, Bu. Bagaimana mungkin? Nanti kalau saya pun datang ke hadapan Bapak, terus ketahuan, bukan berkat yang saya dapat. Nanti saya malah dapat kutuk. Lalu Ibu Ribka bilang apa? Kutuk yang itu akan saya terima. Saya akan tanggung itu. Pokoknya sekarang juga kamu harus pergi. Cepat. Lakukan perintah saya saja. Akhirnya si Yakub pun cepat-cepat dia melaksanakan semua perintah mamanya itu, Ibu Ribka itu. Dia pun cepat-cepat. Setelah udah dia kasihkan sama Ibu Ribka itu kambing yang terbaik, 2 ekor ya. Lalu Ibu Ribka dia cepat-cepat mengolahnya menjadi makanan kesukaan suaminya Bapak Ishak itu. Dia olah menjadi makanan yang enak. Tidak hanya itu, dia pinter Ibu Ribka itu. Memang Bapak Ishak itu sudah tidak bisa melihat, ya. Tapi orang yang tidak bisa melihat bisa pakai apa? Pakai indera apa? Hayo. Pakai indera meraba. Juga bisa pakai indera penciuman dan juga pendengaran, ya kan? Oke ya. Nah, Ibu Ribka itu pinter dia. Dia memakaikan pakaian yang indah punya si Esau. Dia pakaikan kepada Yakub. Lalu dia juga mempalutkan kulit kambing itu ke tangan dan ke lehernya si Yakub supaya ada bulunya, ya kan? Oke. Semuanya sudah beres, semuanya sudah mantap. Lalu si Yakub pun pergi menuju kemah Bapak Ishak. Dia ke sana. Lalu dia bilang, Bapak, siapakah engkau? Ini aku, Esau, anakmu yang sulung. Aku sudah pulang dari berburu dan aku sudah mengolah makanan yang enak. Bapak makanlah, nanti Bapak berkati saya ya. Walaupun
Bapak Ishak tidak bisa melihat, Bapak Ishak bilang apa? Mendekatlah anakku. Dia suruh mendekat. Tahu apa yang terjadi? Bapak Ishak mau merabanya. Oh, Bapak Ishak raba tangannya. Lalu Bapak Ishak bilang, suara Yakub, tapi tangannya tangan Esau. Aduh, dia belum tahu ya. Lalu Yakub ini bilang, Bapak bangunlah, makanlah ini. Nah nanti berkati saya ya. Lalu Bapak Ishak pun memakannya. Dia makan dengan lahap ya. Dia makan sampai habis. Lalu Bapak Ishak pun bilang, anakku Esau, ciumlah aku. Bapak Ishak tuh pintar juga ya. Dia minta supaya Yakub tuh yang menyamar Esau itu supaya mencium dia. Supaya Bapak Ishak ini pakai indera penciumannya. Karena Esau itu punya ciri khas baunya ya. Lalu si Yakub itu pun mendekat. Dia mencium bapaknya. Dan Bapak Ishak pun menghirup. Dia mencium bau padang. Membuktikan bahwa walaupun dia tidak melihat, dia sudah meraba, dia sudah mencium. Itu semuanya tanda-tanda anak sulungnya, Esau. Akhirnya Bapak Ishak pun sudah yakin bahwa itu adalah Esau. Dan Bapak Ishak, dia pun memberkati Yakub. Diberkatinya Yakub ya. Setelah itu sudah selesai, dia memberkati si Yakub. Wah, Yakub sudah cepat-cepat dia, sudah tidak tahan dia cepat-cepat pergi. Kenapa? Karena dia takut ya. Karena si Esau itu sebentar lagi akan pulang. Wah, dia cepat-cepat dia pergi dari situ. Nah, lalu si Esau sudah pulang. Dia senang sekali. Nanti saya olah makanan, bapak saya akan memberkati saya. Dia senang sekali. Dia cepat-cepat mengolah makanannya itu. Makanan yang lezat. Dia pun pergi ke kemah Bapak Ishak. Lalu si Esau ini bilang, Bapak Ishak kaget. Siapa kamu anakku? Bapak, ini aku, Esau anakmu. Bapak Ishaknya kaget. Bapak, bangunlah, makanlah. Ini hasil buruanku. Aku sudah mengolahnya menjadi makanan yang enak. Bangunlah Bapak, nanti Bapak berkati saya ya. Wah, Bapak Ishak dia lemes jadinya. Dia kaget luar biasa. Lalu dia bilang, jadi siapa yang tadi datang? Aku telah makan semuanya. Si Esau lebih kaget. Bapak, ini aku. Akhirnya Bapak Ishak dan Esau mereka baru sadar. Mereka sudah tahu siapa yang menipu. Betul, Yakub lagi. Lalu Bapak Ishak bilang, anakku, adikmu telah menipu aku. Aku telah memberkatinya. Bapak, bagaimana ini? Berkatilah aku Bapak, aku juga anakmu. Aduh, lemas sekali ya. Bapak Ishak bilang apa? Anakku, orang yang sudah ku berkati, dia tetap menjadi orang yang diberkati. Waduh, si Esau dia menangis, meraung-raung, Bapak. Dia meraung-raung, dia sangat marah. Lalu Esau bilang,
Apa? Apa tidak ada berkat yang lain? Berkatilah aku, Bapak. Bapak Ishak bilang apa? Anakku, memang dia sudah kuberkati. Tetapi anakku, jika engkau sungguh-sungguh berusaha, maka kuk yang ada di tengkukmu itu akan terlempar. Nah, adik-adik tahu maksudnya? Maksudnya, kalau Yakub walaupun dia tidak mendapat berkat yang pertama itu, Bapak Ishak bilang, walaupun dia berusaha keras, bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Jadi, Esau pun dia keluar. Dia marah, dia geram sekali. Si Esau bilang, Yakub, awas kamu. Semuanya kamu rampas. Pertama kamu rampas hak keseluruhanku. Sekarang kamu juga rampas berkat dari Bapa. Awas kamu. Saya akan membuat perhitungan dengan kamu. Nah, adik-adik. Bagaimana? Sikap Yakub tidak berubah, ya? Apakah baik sikapnya? Baik atau jelek? Pasti jelek, ya. Yakub itu memang sangat jelek sifatnya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, iri hatinya. Kedua, dia menjadi seorang penipu lagi. Nipu siapa? Nipu bapaknya. Bayangkan, ya. Juga nipu abangnya. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, gak boleh ya. Jadi anak Tuhan tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, ya. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun memang sih ya, Lause, saya kan cuman bohong demi kebaikan, Lause. Tidak ada yang bohong demi kebaikan. Bohong tetap bohong. Tidak ada untuk kebaikan. Dan itu dosa. Lause, dosa saya itu kan kecil, Lause. Kecil aja kok, Lause, dosanya. Tidak ada. Dosa tetap dosa. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Ya. Oke, walaupun setiap kita ya, Lause juga pernah ya berbuat dosa. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus datang ke hadirat Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita terus terang sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan dosa. Saya sudah berbohong. Kita terus terang sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan berjanji, berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Ya, oke. Minggu ini ayat mas kita ada di Kitab Amsal pasal 12 ayat 2. Oke? Kitab Amsal di Perjanjian Lama, ya. Pasal 12 ayat 2. Bunyinya, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Ya, sekali lagi ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Oke? Nah, cerita Lause sampai di sini. Ayo, Lause mau ajak adik-adik semuanya kita mau berdoa ya. Oke? Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan,
Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mau hidup taat pada Engkau. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sudah dengar ceritanya. Oke, kita ucap syukur ya. Ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Berdoa, kita doakan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.